Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya ingin minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, karena malam hari ini saya belum jadi melanjutkan firman Tuhan yang kita dengar hari Rison kemarin, yang adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang berbicara dengan Purim. Yang sebetulnya sudah saya persiapkan, saudara. Saya sudah mendapatkan setengah lebih. Nah, tetapi karena malam hari ini ada yang lebih penting yang harus saya sampaikan di tempat ini, maka kelanjutan firman Tuhan tentang Purim hari Rison kemarin akan saya tunda dulu. Jadi kalau saya tunda, pasti next time saya akan menyampaikannya. Karena kelanjutan tentang Purim ini sebetulnya juga penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena berkaitan dengan kejanggalan dari Paskah Kristen. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita menanggapi kesaksian dari seseorang yang bernama Ibu Hadassah Fangfang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, awalnya saya tidak tahu siapa Ibu Hadassah Fangfang ini. Tetapi oleh orang-orang yang menghubungi saya diberitahu bahwa Ibu Hadassah Fangfang ini adalah istri dari seseorang yang bernama Bapak Yosef Roy yang tinggal di Amerika. Pak Yosef Roy dan Ibu Hadassah Fangfang ini juga sama seperti kita, saudara. Yang juga sama-sama percaya dan menyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Jadi beliau berdua ini juga sama seperti kita yang juga percaya Bapak Yahweh dan Yesua. Nah, namun demikian saudara, ketika kemarin ada orang-orang yang mengirimkan video kesaksian dari beliau yang menyaksikan penglihatan putrinya yang bernama Elizabeth. Dan di situ ketika coba saya dengarkan kesaksiannya, di situ saya perhatikan ini kok ada yang tidak pas ya dengan kitab suci. Dan karena waktu itu banyak sekali yang resah dengan kesaksian ini, maka saya perlu memberi tanggapan terhadap kesaksian yang Ibu Hadassah Fangfang ini sampaikan, saudara. Nah, tetapi sebelum saya menanggapi kesaksian Ibu Hadassah ini, saudara, saya akan mengajak dulu untuk kita melihat kesaksian lengkapnya itu seperti apa, supaya kita bisa mengikuti alur ceritanya, saudara. Kita akan coba lihat dulu kesaksian lengkapnya itu seperti apa. Kita lihat bersama-sama. Amin. Puji Bapak Yahweh ya, saudara-saudara semua, manusia-manusia Elohim. Sebetulnya ini sudah lama yang saya dapatkan ya, dari Bapak Yahweh, cuman saya nggak berani, cuman sedikit-sedikit saya beri kode kepada saudara semua. Tetapi ini waktunya sangat singkat sekali karena sudah kita akan menginjak tahun 2024, sudah 2024, 2025 akan kita nggak tahu berapa kali kita akan nanti bertemu ya untuk di live gitu ya. Dan ini pertama-tama waktu itu saya pulang dari saya kembali dari waktu ke California, si Ruth cerita sama saya. Ini pertama kali saudara confirm juga bahwa si Ruth bilang, Ibu Hadassah, saya mimpi katanya bahwa Pak Yosef membagikan kita paspor katanya gitu. Terus saya bilang, oh katanya, wah sebentar lagi kita akan berangkat. Kita akan rapture ini ya, itu tandanya ya kan. Terus kita dibagi nih Bu Hadassah itu untuk paspor ini. Oh, wah,
Ini peringatan, ini sudah Bapak Yahweh melalui mimpi Ruth. Terus angel kemarin mengatakan simpan tiket itu. Berarti kita dikasih tiket untuk sebentar lagi akan terjadi pengangkatan, rapture akan terjadi. Tidak akan lama lagi dan tidak akan meleset. Nah itu di situ itu mendorong saya sebetulnya ada keberanian untuk mengungkapkan apa yang saya dapatkan dari Bapak Yahweh, dari Ruah Yahweh Elohim. Tetapi saya belum ada keberanian untuk langsung gitu ya, karena saya benar-benar saudara, saya mengungkapkan ini bukan punya motif untuk membenci, untuk motif memojokkan, untuk motif merasa diri kita itu benar, tidak. Tapi ini adalah realita, ini adalah kenyataan. Kalau saudara misalnya nggak percaya, disimpan, ya nanti. Tapi kalau terlambat, saudara juga akan masuk di dalam zaman anti Hamasia 666 itu. Dan itu jadi tidak akan menyalahkan pelayanan menorah gitu loh. Kenapa ya? Aku sudah berjamuan, aku sudah mengikuti arahnya pelayanan menorah. Tapi kok tertinggal gitu, padahal sudah ngikuti semua jalurnya. Nah ini saudara, kemarin Elizabeth anak saya itu sudah nggak tahu peristiwa apa-apa, polos tulus gitu ya. Atau polos tulus ini saya takut lupa kemarin yang didapat Elizabeth gitu ya. Tentang serafim ya. Serafim ini kemarin kan serafim itu pelangi. Serafim itu pelangi ya. Serafim itu pelangi. Sorry maksud saya serafim. Kemarin serafim itu malaikat ya. Puji-pujiannya. Itu terakhir. Ini saya singkat loh ya, saya singkat. Cuman arti-artinya saja gitu ya yang saya dapatkan. Serafim itu adalah lambang dari kita, yaitu pelayanan menorah. Dan pelangi itu adalah janji daripada Bapak Yahweh terhadap kita. Ya. Itu juga bukan saja penglihatan, tapi saya lihat mata saya sendiri. Karena Bapak Yahweh begitu saya ada di Arizona ini saudara, saya melihat pelangi di sebelah kanan di situ. Wah indah, seumur hidup saya tidak pernah melihat pelangi seperti itu. Dan Bapak Yahweh dan Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam diri saya mengatakan, inilah perjanjianku antara engkau dan aku. Saya sampai menangis, amin. Saya sempat foto di situ, tapi fotonya tidak sama dengan apa yang lihat, jelas pelangi itu. Ini diingatkan kembali, itu adalah covenant, janji Bapak Yahweh di dalam hidup saya dengan Bapak Yahweh. Dan kemarin Elizabeth menyatakan, dia melihat penglihatan domba hitam, ya, dengan cap meterai, ya, cap itu merah. Nah, cap merah itu darah Yeshua. Nah, itu lambangnya domba hitam. Itu adalah domba di mana orang-orang mereka yang percaya akan 1 tahun cuman minum perjamuan yang digembalakan oleh ini maksud saya ada di Kehilat yang percaya cuman minum perjamuan 1 kali 1 tahun ya, itu artinya. Dan ini domba itu kemudian dimakan ya sama naga biru. Saudara tahu naga biru, naga itu kan merah kan. Lah kalau naga biru berarti naga itu adalah mereka akan memakan, biru itu adalah lambangnya Yahweh Yeshua. Ya kan? Jadi ditugaskan nanti khusus untuk makan para domba-domba yang hitam tapi ada cap merah. Gitu ya. Jadi yang saya dapatkan itu seperti itu. Dan domba hitam itu dimakan itu berarti domba hitam yang ada cap merah itu walaupun domba itu ada cap merah darah Yeshua, tapi dia tetap akan masuk karena dia masih memilih hatinya, masih memihak, masih ada di dalam naungan Kehilat yang 1 tahun itu merayakan perjamuan darah Yeshua, bukan untuk membersihkan, makanya warnanya hitam, bukan untuk menyucikan, tetapi 1 tahun itu yaitu untuk memperingati. Jadi darah Yeshua
perjamuan itu hanya dilakukan 1 tahun untuk memperingati kematian Yesua. Ya, jadi masih domba itu tidak putih, tapi hitam. Ada banyak ikatan, ada banyak yang itu. Nah, barang siapa yang ada di bawah naungan atau hatinya memihak atau tengah-tengah di sini seperti yang saya umpamakan Raja Saul dan Raja Daud. Bagaimana kalau kita posisi menjadi Yonatan? Apakah Yonatan masih tetap ikut bapaknya? Akhirnya mati konyol. Kalau dia semuanya ikut Daud, dia akan hidup. Di situ, jadi saya tidak akan memojokkan apapun ya. Ya puji Bapa Yahweh. Kalau misalnya semua akan kelak akhirnya memang ya untuk mempertahankan. Jadi saudara gini, mereka keselamatan ada kalau mempertahankan dan membayar dengan darahnya sendiri. Ya. Dan kalau seperti gini, suatu kerajaan, suatu apapun, ya, apapun di Wahyu juga sudah kita ambil Wahyu. Ada 7 jemaat. 7 jemaat itu yang dipilih hanya 1, yaitu jemaat Philadelphia. Dan ini kita sudah mendapatkan semua bahwa Bapa Yahweh dengan audible mengatakan bahwa kita adalah gereja jemaat Philadelphia. Itu kalau nggak percaya, si Eva dulu waktu di park, Eva ada nggak ya ini? Saya nggak tahu kalau hari ini mungkin saya nggak tahu. Itu waktu di park. Nanti kalau ada dia bisa. Dia waktu datang dia kaget. Cifang Fang. Waktu aku datang ke park ini dia bilang, ayo kamu ke gereja Philadelphia. Gitu ya. Jadi kita dapat confirm. Di situ saya akan terang-terangan karena waktunya nggak lama lagi. Jadi apabila saudara masuk yang yaitu sebagai domba hitam yang ada cap merah, walaupun perjamuan setiap hari, tapi masih di bawah naungan itu, saudara tanggung sendiri dan tidak menyalahkan kita dan tidak kaget, loh kok sama aja, kok itu enggak, itu jadi resiko. Jadi keputusan ada di masing-masing dan saya cuma menyampaikan saja ya. Saya menyampaikan, saya tidak memojokkan, saya tidak membenci, tidak, saya mengasihi mereka semua. Saya mengasihi benar. Betul hati saya. Saya itu sampai menangis tapi nggak bisa apa-apa. Karena ya inilah ya pemisahan 10 gadis yang bijaksana. Ya, maksud saya 10 gadis yang mempersiapkan minyaknya. Maka dari itu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu memang harus terjadi. Dan minyak dari Bapa Yahweh dan satunya bukan dari Bapa Yahweh itu memang harus terjadi. Ya, jadi mau nggak mau saudara harus mengambil keputusan di mana. Dan saudara, ini cuma saya sampaikan. Hati kita, hati saya bukan untuk memojokkan, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk apapun, tidak. Tetapi ini adalah kebenaran yang harus saya sampaikan. Dan kalau saya sampaikan ini, hati saya betul-betul mengasihi saudara-saudara semua. Supaya jangan saudara nanti kecewa, aku sudah ini, aku sudah perjamuan, ini Pak Yosef ngajari ini kok masih masuk. Dan saudara ingat, ada celah, yaitu celah itu kelihatannya remeh, tetapi sangat membahayakan. Nah, itu yang saya sampaikan. Kalau ada tambahan lagi, nanti saya akan tambahkan. Haleluya. Demikian sharing saya yang saya dapatkan mengenai penglihatan daripada Elizabeth. Puji Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Ya. Ini adalah kesaksian dari Ibu Hadasa Fangfang, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan satu hal kepada Ibu Hadasa Fangfang. Bahwa ketika saya menyampaikan tanggapan ini, saya hanya menanggapi kesaksian Ibu. Yang jujur sebetulnya saya tidak mau menanggapi, saudara.
Saya ingat beberapa waktu yang lalu, ketika masalah perjamuan kudus ini menjadi satu masalah yang cukup viral. Waktu itu ada orang yang minta saya untuk ikut menjelaskan soal perjamuan kudus di channel YouTube-nya. Tetapi pada waktu itu saya tolak, saudara. Saya bilang saya tidak mau. Karena apa? Karena saya sudah pernah menyampaikan soal perjamuan kudus lengkap. Dan yang sesuai dengan kitab suci seperti apa, itu sudah pernah saya sampaikan. Mulai dari latar belakang ritualnya, sampai anggur dan hostinya, itu sudah saya sampaikan lengkap. Dan itu sudah ada di dalam video saya. Jadi sebetulnya saya tidak mau menanggapi, saudara. Karena saya tidak mau pengetahuan kita itu berhenti atau berkutat di soal perjamuan kudus terus. Ya, jadi saya sebetulnya tidak mau. Karena saya tidak mau pengetahuan kita itu berkutat atau berhenti hanya di soal perjamuan kudus terus. Karena segala sesuatu tentang Bapa Yahweh dan Yesua, dan juga segala sesuatu tentang akar Ibrani, itu sangat dalam, saudara. Maka sayang kalau saya hanya berkutat di soal perjamuan kudus. Sedangkan saya tahu segala sesuatu tentang Bapa Yahweh, segala sesuatu tentang Yesua dan akar Ibrani, itu sangat dalam dan lebih menarik untuk kita pelajari. Nah, tetapi karena banyak orang yang resah dengan kesaksian ini. Dan di dalam kesaksian ini, Ibu Hadassah menyebut kata kehilat. Sekalipun tidak disebut kehilatnya secara spesifik. Tapi saya rasa Bu Hadassah tahu. Di Indonesia ini, sinode gereja yang memakai kata kehilat untuk nama sinodenya, itu masih bisa dihitung dengan jari. Jadi kita tahulah arahnya kemana yang dimaksud kita tahu. Yang satu di antaranya arahnya pasti ke sinode KPI atau sinode kehilat pemulihan Indonesia. Jadi sekali lagi ketika saya menanggapi kesaksian Bu Hadassah sekarang ini, saya hanya sebatas menanggapi karena ada dari kesaksian Ibu yang tidak sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menanggapi kesaksian ini, satu hal yang harus kita tahu, dan hal itu saya katakan juga harus kita jadikan patokan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat atau mendengar ada orang-orang yang bawa-bawa Tuhan, atau ada orang-orang yang bawa-bawa Roh Kudus ketika bersaksi. Nah, saya ingin saudara menempatkan ini atau mencamkan ini atau menjadikan ini menjadi satu patokan. Kalau saudara bingung, kok orang ini pada saat bersaksi dia ngomong, katanya Tuhan ngomong sama aku, Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus ngomong sama saya. Jadi di sini saudara yang harus kita tahu, ketika kita mendengar orang-orang yang bersaksi tapi bawa-bawa Tuhan, yang harus kita tahu adalah bahwa ketika siapapun orangnya yang bersaksi atau menyampaikan pesan Tuhan, dan dia bawa-bawa Tuhan atau Roh Kudus, misalkan begini, Tuhan ngomong sama saya, saudara. Atau Roh Kudus ngomong sama saya begini, saudara. Nah, patokannya itu gampang, saudara. Kalau betul itu dari Tuhan atau dari Roh Kudus, yang dari Tuhan atau dari Roh Kudus, itu tidak akan keluar dari kitab suci. Sampai di sini, saudara setuju atau tidak kira-kira? Setuju ya? Pokok kalau dari Tuhan betul dan dari kitab suci tidak akan keluar dari kitab suci. Karena apa?
Karena tidak mungkin Bapak Yahweh atau Yesua atau Roh Kudus itu ngomong, tapi yang diomongkan tidak ada di dalam kitab suci. Nonsen, jelas tidak mungkin sama sekali. Semua yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia di dunia ini, supaya nantinya manusia atau orang itu bisa selamat, semuanya yang harus dilakukan itu sudah ada atau sudah tertulis di dalam kitab suci. Jadi patokannya gampang, saudara. Ya, jadi kalau nantinya saudara mau selamat, petunjuk-petunjuk soal keselamatan itu sudah ada di dalam kitab suci. Yang pasti yang pertama kalau mau selamat harus menerima siapa? Penyelamatnya. Gitu kan begitu, saudara. Kalau mau selamat harus menerima juru selamatnya. Siapa? Bapak Yahweh di dalam Yesua HaMasiah. Harus menerima, tidak bisa tidak. Yang kedua, kalau mau selamat harus melakukan perintahnya sang juru selamat itu. Apa? Torah harus dilakukan. Yesua sendiri sudah mengatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang ada di Syamayim. Dulu kita ngertinya kehendak itu apa? Berbuat baik, saling tolong menolong, saling mengasihi, tidak menyakiti orang lain. Loh, itu juga kehendak, betul. Tetapi itu bukan kehendak yang menyelamatkan. Setelah kita masuk ke akar Ibrani, kita diberitahu oleh akar Ibrani bahwa ternyata yang namanya kehendak itu Torah. Buktinya apa? Torah itu isi jantungnya Bapak Yahweh, bukan isi hatinya, tetapi isi jantungnya Yahweh. Torah itu dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Kitab Kejadian pasal pertama ayat pertama dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Beresit. Huruf awalnya kata Beresit itu Bet, mewakili huruf B. Lalu Torah pasal terakhir, ayat terakhir, kata terakhir, huruf terakhir itu Israel yang huruf terakhirnya L, mewakili huruf Lamed dalam bahasa Ibrani. Ketika Lamed dan Bet itu disatukan akan membentuk kata Lev yang artinya apa Lev? Jantung. Dan Midrash Yehudi memberitahu, dari jantung itulah keluar kehendak, bukan dari hati seperti yang selama ini kita pahami. Jadi yang namanya kehendak itu keluarnya dari mana, saudara? Dari jantung, gitu loh. Hati dan pikiran itu tempatnya blueprint, rancangan atau rencana. Tapi yang akan mengeksekusi dilakukan atau tidak, keputusannya ada di mana? Di jantung, saudara-saudara sekalian. Maka Salomo itu dulu minta Lev Shomea. Dia minta jantungnya dibuat dengar-dengaran suara Elohimnya. Supaya apa? Karena dia menyadari waktu harus menggantikan tata ayahnya menjadi seorang raja. Waktu itu Salomo merasa dia masih muda dalam segala hal. Dia muda dalam usia dan tentu saja juga muda dalam pengalaman. Nah, karena memimpin satu bangsa yang besar, itu tidak bisa sembarangan. Salomo minta, buatlah jantungku itu dengar-dengaran suaramu. Artinya Salomo itu sedang minta jantungnya itu dipimpin Bapak Yahweh. Dia harus melakukan kehendak yang seperti apa, gitu loh. Supaya jangan yang dilakukan itu kehendaknya siapa? Salomo sendiri. Kalau kehendaknya Salomo sendiri, bisa bubrah bangsa Israel yang besar itu, saudara. Ya, maka yang dia minta itu Lev Shomea. Dari sini kita membuktikan dan bisa melihat bahwa yang namanya kehendak itu keluarnya dari jantung kita. Dan kalau ini dikaitkan dengan ucapan Yesua yang dikatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Sekarang kita ngerti. Kehendak yang benar, yang bisa membuat kita mengakses surga. Itu ternyata apa, saudara? Torah.
Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saudara itu nantinya mau selamat semua, petunjuk-petunjuk soal keselamatan itu sudah ada di dalam kitab suci. Orang boleh-boleh saja saya katakan ngomong, Tuhan ngomong sama aku. Orang boleh saja mengatakan Roh Kudus ngomong sama aku. Gampang saudara, kita uji ada atau tidak di dalam kitab suci. Kalau ada berarti betul dari Tuhan atau dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada berarti bukan dari Roh Kudus atau bukan dari Tuhan. Dan sebetulnya saudara, saya ingin memberitahu, saudara perhatikan ini baik-baik. Sebetulnya Tuhan atau Bapak Yahweh atau Yesua itu sudah berhenti ngomong langsung sama manusia. Gitu loh. Sebetulnya Tuhan itu sudah berhenti bicara langsung dengan manusia. Yang terakhir Yesua itu ngomong sama siapa ini? Yohanan atau Yohanes, yaitu ketika Yohanan dibuang di Pulau Patmos yang akhirnya melahirkan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, di mana kitab Gilyahna atau kitab Wahyu itu isinya hason atau pewahyuan. Kalau Gilyahna artinya wahyu, nama kitab. Tapi kalau hason itu pewahyuannya. Jadi apa yang disampaikan Yesua kepada Yohanan itu disebut dengan hason atau pewahyuan. Tetapi kalau nama kitabnya apa bahasa Ibraninya itu? Gilyahna. Sebelum sama Yohanes, Yesua ngomong sama siapa dulu saudara? Yang kisahnya juga terkenal, Yesua ngomong sama siapa? Yang langsung begitu loh, istilahnya face to face. Sebelum yang terakhir sama Yohanan atau Yohanes. Yesua ngomong sama siapa? Yang kisahnya ini juga sangat terkenal. Siapa? Sama Rabi Syaul, betul sekali. Atau Rasul Paulus. Kapan itu? Ketika Ketika Paulus itu dalam perjalanan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesua. Nah di situ Yesua itu menjumpai Rabi Syaul. Sampai-sampai Rabi Syaul itu matanya buta dan dia bertobat. Kenapa kok Rabi Syaul saat itu ketika berjumpa dengan Yesua matanya sampai buta? Karena pada waktu itu saudara, Yesua yang dijumpai oleh Rabi Syaul, itu Yesua yang sebelumnya sudah kembali ke Syamayim. Yesua yang sudah kembali ke Syamayim itu wujudnya sudah seutuhnya roh. Tapi kalau Yesua pas ada di dunia, dia memang roh, bukan manusia. Hanya saja wujudnya apa? Manusia. Tetapi Yesua manusia atau bukan? Bukan. Hanya wujudnya saja yang manusia, tetapi sebetulnya dia 100% ruah atau roh. Maka karena yang dilihat Rabi Syaul itu Yesua yang sudah seutuhnya dalam wujud ruah atau roh, dia tidak sanggup melihat cahaya kemuliaan yang sangat terang sekali sinarnya, sehingga pada waktu itu matanya dibutakan. Tetapi saat itu juga Rabi Syaul bertobat dan menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mulai saat itu dia pergi kemana-mana memberitakan keselamatan dari Yesua. Ini sebelum sama Yohanes. Setelah itu kisah yang terkenal berikutnya sama Yohanes atau Yohanan ini saudara, yang dibuang di Pulau Patmos yang kemudian melahirkan kitab Gilyahna. Jadi sebetulnya saudara, Tuhan atau Bapak Yahweh itu sudah berhenti bicara langsung sama manusia. Yesua itu juga sudah berhenti bicara langsung sama manusia. Buktinya apa? Ketika Yesua naik ke Syamayim, saat itu Yesua mengatakan apa? Aku kembali kepada Bapa, tetapi aku tidak akan membiarkan engkau apa? Sendirian. Aku akan mengirimkan penolong dan penghibur bagimu, yaitu siapa? Ruach HaKodes atau Roh Kudus.
Ya, jadi sekali lagi, sebetulnya Tuhan atau Bapak Yahweh atau Yesua itu sudah berhenti bicara sama manusia langsung. Nah, terus yang bicara sekarang berarti siapa, saudara? Kalau masih ada suara-suara yang menyejahterakan hati kita, siapa itu? Suaranya Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Cuman kita mesti menguji yang bicara itu betul-betul Roh Kudus atau roh yang lain. Nah, itu yang mesti kita uji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kitab Alef Yohanan pasal 4 ayat pertama itu memberitahu kita supaya kita itu menguji setiap roh, jangan asal percaya begitu saja. Coba kita baca Alef Yohanan atau 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saudara perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Jadi dengan kata lain, saudara, ayat ini sedang memberitahu kita, supaya kita itu apa? Jangan asal percaya dengan orang yang bawa-bawa Tuhan, atau jangan asal percaya dengan orang yang bawa-bawa Roh Kudus dalam kesaksiannya. Jangan asal percaya. Uji dulu betul atau tidak yang ngomong itu Tuhan atau Roh Kudus. Termasuk, saudara, kita itu harus menguji roh yang suruh perjamuan kudus setiap hari, itu rohnya siapa? Itu mesti diuji, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka dulu, saya juga mengajak saudara itu untuk menguji kesaksiannya seseorang yang konon katanya orang itu adalah mantan dukun. Yang katanya dia dibawa oleh Tuhan naik ke surga dan sudah sampai di tangga emasnya surga. Di situ jujur saya berpikir, tangga emas itu bukan tangga sembarangan yang bisa diinjak oleh siapapun. Itu bukan tangga sembarangan, saudara. Tapi kok orang ini bisa ya dibawa naik sampai tangga emas dan kakinya menginjakkan di situ. Tapi ya sudahlah, saya berpikir begini, oh barangkali ini orang VVIP-nya Bapak Yahweh. Ya, karena kerabatnya juga kan ada yang katanya pernah main sepak bola sama Bapak Yahweh, saudara. Ya, jadi saya percaya-percaya aja. Ya kan? Nah, pada saat sampai di tangga emas, orang itu mengatakan, saya melihat di surga itu tidak ada Allah dan Yesus. Yang ada hanya Yahweh dan Yesua. Tapi begitu orang itu kembali, dia mengatakan apa? Kembali ke dunia. Semua nama tak pakai Benadil. Yahweh tak pakai, Allah tak pakai, Yesua tak pakai, Yesus tak pakai, Benadil. Katanya begitu. Nah, sekarang coba saudara renungkan. Kalau kesaksiannya model begitu dan implementasinya ketika sampai ke dunia ini dilakukannya tidak seperti ketika dia dibawa ke surga, saudara masih percaya enggak kalau orang itu ngomong, Tuhan ngomong sama saya? Masih percaya enggak kira-kira? Kalau saya, terus terang saya sebut gondes kesaksian model seperti ini. Ya, gondes itu kesaksian model begini ini, saudara. Saya bisa. Mosok saya kalah sama evangelis, kan begitu. Saya kan jabatannya pendeta. Pendeta itu kalau secara struktur itu kan di atasnya evangelis, katanya begitu. Ya kan? Kalau evangelis saja bisa mengatakan Tuhan ngomong sama saya, apalagi kalau saya pendeta, yang di atasnya evangelis katanya. Yang ngomong pendeta berarti kan lebih percaya lagi, gitu loh. Tapi kalau saudara renungkan, naik ke surga ngomongnya cuman ada Yahweh dan Yesua, begitu balik ke bumi semua nama dipakai. Saudara masih percaya kalau orang itu mengatakan Tuhan ngomong sama saya mendengar suara Tuhan,
Roh Kudus bicara sama saya. Kalau saya terus terang sudah tidak bisa percaya, saudara. Jadi uji dulu, betul atau tidak yang ngomong itu Tuhan atau Roh Kudus. Termasuk saya juga harus memberitahu, roh yang suruh perjamuan kudus setiap hari, itu harus kita uji. Itu rohnya siapa, saudara? Kalau memang itu dari Roh Kudus, pasti kita sudah tahu petunjuknya. Petunjuknya tadi apa? Kalau dari Tuhan atau dari Roh Kudus asli ada di mana? Di dalam kitab suci. Tapi kalau tidak ada di dalam kitab suci, bisa saya pastikan itu bukan dari Bapa Yahweh, bukan dari Roh Kudus. Karena kita sudah diberitahu, yang dari Bapa Yahweh dan yang dari Roh Kudus, itu tidak akan keluar dari kitab suci. Nah, sekarang yang pertama, saudara, saya akan menanggapi dulu kesaksian yang dikatakan oleh Ibu Hadasa Fangfang, bahwa rapture atau pengangkatan akan terjadi sebentar lagi. Ini tadi kita dengar di kesaksiannya di menit 13.48 sampai menit 15.21. Disitulah saudara akan menemukan kata-kata beliau yang dikatakan rapture atau pengangkatan akan terjadi sebentar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau untuk kesaksian ini kita harus bersama-sama mengaminkan juga. Amin. Bahwa rapture atau pengangkatan Yesua akan datang mengangkat saudara dan saya. Itu akan terjadi sebentar lagi. Amin. Kita mesti mengaminkan juga bahwa Yesus sebentar lagi akan datang untuk mengangkat saudara dan saya, orang-orang yang dikasihinya. Baik yang perjamuan kudus setiap hari atau yang tidak perjamuan kudus setiap hari, akan bersama-sama diangkat oleh Yesus. Asal apa? Orang itu meterai di dahinya Yod-He, Waw-He, nama Yahweh. Orang itu cinta dan melakukan Torah. Dan orang itu hidupnya sesuai dengan kitab Romiim 8 ayat yang pertama. Jadi untuk hal ini kita harus mengaminkan. Nah, namun demikian saudara, saya juga perlu memberitahu bahwa sikap kita menyambut rapture atau pengangkatan itu tidak perlu dengan sikap ketakutan, saudara. Ya, saya harus memberitahu ini. Bahwa sikap kita menghadapi rapture atau menjelang rapture ini tidak perlu kita hadapi dengan rasa ketakutan, itu tidak perlu. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya mengatakan seperti ini karena saya perhatikan banyak orang yang telepon saya setelah mendengar pengajaran soal rapture yang katanya akan terjadi di tahun 2025 atau 2026. Mereka teleponnya itu dengan nada yang khawatir dan dengan nada yang ketakutan. Bahkan ada juga beberapa orang yang menunda. Nah, ini lucu juga ini. Ada beberapa orang yang menunda pengen punya anak lagi gara-gara sebentar lagi mau rapture. Terus saya tanya, lah memang kenapa? Kalau sebentar lagi rapture itu memang kenapa? Hubungannya rapture sama punya anak lagi kenapa? Hubungannya apa? Saya tanya begitu. Nah, tetapi di situ saya tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Antara punya anak lagi sama rapture itu jawabannya tidak jelas, saudara. Maka saya bingung ya. Dan ada orang-orang yang justru ketakutan gitu loh. Dengan rapture ini, saya perhatikan ketika mereka telepon itu gelisah, resah gitu loh. Sampai ada yang mau punya anak ditunda lagi. Loh memang kenapa? Ya soalnya 2 atau 3 tahun lagi kan rapture Pak katanya. Loh memang kenapa? Enggak usah Pak, soalnya mau rapture. Loh bukannya kalau punya anak, nanti anaknya akan ikut rapture. Betul atau tidak saudara? Asal anakmu begitu lahir, diserahkan dalam tangan Bapak Yahweh, pasti ikut rapture atau tidak? Pasti ikut. Terkecuali nek mbok suwuk kene dukun lah kuwi. Gitu loh.
lahir jebrol mbok undang ke dukun, suhu paranormal, saudara serahkan ke setan, nah itu tidak mungkin diangkat. Tapi kalau anakmu saudara serahkan dalam tangan pemeliharaan Bapak Yahweh, anak kita ya akan ikut di rapture juga, akan ikut diangkat. Tapi saya tidak menemukan jawaban yang jelas di sini. Dan lebih parah lagi, ada orang-orang yang saya perhatikan justru ketakutan ketika mendengar soal rapture ini. Di situ saudara, dalam hati saya itu merenung. Ini terus spiritnya pengajaran tentang rapture ini benar atau tidak ya? Di situ saya merenung. Kenapa saya merenung seperti itu? Kenapa saya dalam perenungan saya berpikir ini terus spirit pengajaran tentang rapture ini sebetulnya spiritnya benar atau tidak ya? Kok orang bukannya senang tapi justru malah ketakutan? Nah kenapa kok saya berpikir seperti ini? Karena seharusnya rapture atau pengangkatan itu sesuatu yang nuansanya sukacita. Betul atau tidak saudara? Ya, rapture itu nuansanya sesuatu yang sukacita. Sesuatu yang senang dan itu sebuah kegembiraan. Bukan ketakutan atau kebingungan. Karena apa? Karena rapture atau pengangkatan itu sedang kita tunggu-tunggu. Karena dengan kita di rapture atau dengan kita diangkat Yesua, di situ kita itu sedang diselamatkan Yesua dari zamannya anti-Hamasyah, gitu loh. Nah kalau saudara dan saya kita diangkat, kita diselamatkan, kita senang atau tidak saudara? Pasti senang karena itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi rapture itu nuansanya sukacita. Apalagi untuk orang yang utangnya banyak. Ya toh, pengennya kan ndang rapture wae. Betul enggak? Wah, utangku akeh ngene iki rapture enak. Jadi doanya setiap hari ndang di rapture. Nah, memang Yesua itu mau nge-rapture kamu yang utangnya banyak. Yesua ngomong, "Oh, utangmu iso akeh njaluk di rapture, bayar sih." Ya toh. Engko nek debt collector-e munggane surga nagih ning kono piye? Nah, ya toh. Kalau Yesua ngomong seperti itu gimana saudara? Jadi rapture itu sesuatu yang menyenangkan. Dan rapture itu selalu kita tunggu-tunggu. Di tempat ini saudara, pengajaran soal rapture atau pengangkatan. Atau pengajaran tentang berjaga-jaga untuk rapture atau pengangkatan. Itu selalu disampaikan. Dan sudah disampaikan itu sejak tempat ini masih persekutuan doa. Tahun 86 dulu saudara. Ya. Jadi sejak tahun 86 kita itu sudah menggaungkan berjaga-jaga ya. Semakin setia beribadah, setia melayani, dekat-dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesua itu sudah mau datang. Waktunya sudah sangat dekat. Ngomongnya itu sampai idune mumplu itu loh istilahnya. Dari tahun 86 sampai hari ini kita itu selalu menggaungkan tentang sikap berjaga-jaga menyambut pengangkatan atau menyambut kedatangan Yesua yang akan mengangkat kita. Jadi saya pun juga menerima soal rapture yang tidak lama lagi. Bukannya saya tidak menerima, cuman rupanya penjelasan saya itu ditangkap oleh seseorang tidak percaya rapture, saudara-saudara sekalian. Ya, tetapi saya hanya ingin memberitahu bahwa saya itu juga menerima rapture atau pengangkatan. Bahkan itu selalu kami sampaikan di tempat ini, itu sejak tahun 86. Jadi sekitar 38 hampir 40 tahun saudara. Bahkan 5 menit lagi rapture. Bisa atau tidak saudara? Sangat bisa. Karena apa? Karena kedatangan Yesua tidak bisa kita duga. Betul enggak kedatangan Yesua itu bisa diduga, itu betul atau tidak saudara? Enggak betul. Ya Yesua kedatangannya diduga itu tidak bisa. Karena kitab suci sudah memberitahu. Karena oleh sebab itu berjaga-jagalah. Karena kedatangan anak manusia akan datang di waktu yang tidak kamu duga. Coba kita buktikan. Kita buka.
Bisa diduga atau tidak sih sebetulnya waktu kedatangan Yesus? Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24, 42 sampai 44, di situ dikatakan, oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Mengetahui atau tidak? Tidak mengetahui kapan waktunya Yesus Tuhan kita datang. Dan kamu mengetahui hal itu. Artinya begini loh, kamu itu ngerti kalau Tuhanmu mau datang kapan itu kamu tidak akan tahu gitu loh. Ya, jadi ayat 43, dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Perhatikan ayat 44. Sebab itu kamu juga bersiap, sedialah, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Jadi bisa diduga atau tidak, saudara, kedatangan Yesus? Tidak bisa. Nah, terus kalau nyebut tahun, itu berarti menduga atau tidak? Menduga. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan, ini yang ngomong Yesus loh, bukan saya. Di kitab Matius 24 ayat 42. Saya hanya nyomot apa yang diucapkan Yesus. Yesus sendiri itu mengatakan, kedatangannya tidak bisa diduga oleh siapapun. Saudara dan saya, kita itu hanya diberitahu momennya saja. Kapan itu? Pas perayaan Yom Teruah atau peniupan nafiri. Tapi pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, itulah yang tidak pernah diberitahukan kepada kita. Kenapa kok Yom Teruah? Karena dari 7 hari raya, yang 6 sudah digenapi Yesus, hanya kurang 1 hari raya kelima, yaitu Yom Teruah. Dan tidak kebetulan, kitab 1 Tesalonika itu juga memberitahu, sebelum Anak Manusia datang, sebelum Yesus datang, malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup sangkakala, meniup shofar, meniup nafiri sebagai tanda kedatangan Yesus. Lah kok bisa pas? Apakah kebetulan, saudara? Tidak. Kok bisa pas? Dari 7 hari raya yang belum digenapi hanya peniupan nafiri. Sedangkan kitab Tesalonika tadi ngasih tahu apa? Sebelum Yesus datang, malaikat Yahweh akan diperintahkan untuk meniup nafiri sebagai tanda kedatangannya Yesus. Kok bisa pas hari raya yang belum digenapi peniupan nafiri dan belum digenapinya dengan kedatangannya? Ini tidak kebetulan. Jadi momennya kita memang diberitahu. Tapi pada perayaan Yom Teruah yang tahun Ibrani keberapa, tidak ada yang diberitahu. Jadi sukacitalah saudara menyambut rapture atau pengangkatan. Amin. Kita mesti sukacita. Jangan saudara malah ketakutan, bingung, gedandapan. Mau bikin anak, bikin aja, bikin anak gampang. Ya toh? Mau punya anak lagi, punya anak lagi, wong murah, ya toh. Terus mau apa lagi? Aktivitas seperti biasa, ya aktivitaslah seperti biasa. Hanya saja sekarang saudara mesti masuk dalam persiapan roh yang lebih dalam lagi, gitu loh. Kalau saudara biasanya malas-malasan ibadah, saudara dikasih tahu Tuhan mau segera datang, ya setialah ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita malah ketakutan, kebingungan, gusar, bingung gitu loh. Bingung mau berbuat apa, terus jadinya gerusa-gerusu. Saya mengatakan ini karena banyak orang-orang yang menghubungi saya yang seperti itu, saudara. Yang saya sendiri sebetulnya bingung. Kok ini kedatangan Yesus itu harusnya orang seneng, tapi justru malah ketakutan, kebingungan, gusar, bingung harus berbuat apa-apa. Seolah-olah saat itu sudah selesai segala sesuatunya.
Wong kita itu juga sudah diberi tahu sama kitab suci di dalam kitab Matius. Soal tanda-tanda zaman akhir ini. Kita sudah diberitahu akan ada apa? Perang di mana-mana. Bencana alam di mana-mana. Tapi Yesus ngomong apa di situ, saudara? Tapi janganlah kamu takut. Karena ini semua bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau sekarang masih ada perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana, itu memang Tuhan izinkan dan itu betul. Tanda-tandanya Yesus sudah sangat dekat. Tetapi kita tidak boleh, kalau kita mengacu kepada ucapan Yesus, jangan kamu takut. Berarti kita boleh takut atau tidak? Soal rapture itu tidak boleh. Harusnya kita apa ini? Senang, kita sukacita, gembira. Semakin cepat Yesus datang, semakin baik. Amin. Semakin cepat semakin baik, ya toh. Apalagi sing ngutangi akeh tadi. Pengennya kan ndang di rapture wae, saudara. Ya ndak. Jadi sekali lagi sukacitalah menyambut rapture. Mau orang itu khotbahnya soal rapture atau tidak, saudara itu tidak perlu pusing. Saya harus mengatakan ini juga. Karena ada orang yang mengatakan begini, Pak, pendeta itu saya perhatikan khotbahnya bukan tentang akhir zaman, Pak, tapi yang lain terus. Saya katakan, mau pendeta itu khotbahnya soal rapture atau tidak, kita itu tidak perlu pusing. Kalau saudara tahu bahwa rapture atau pengangkatan sudah dekat, tinggal kita itu persiapkan diri kita sebaik mungkin. Orang pas tidak khotbah soal rapture, itu karena apa? Karena yang harus disampaikan itu banyak. Bukan cuman soal rapture gitu loh. Orang khotbahnya pas beberapa minggu mungkin tidak pernah menyinggung tentang akhir zaman. Tentang rapture atau pengangkatan. Itu karena yang harus dikhotbahkan itu banyak. Tidak hanya soal rapture. Tapi sambil menunggu rapture, kita harus dibekali dulu dengan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang juga menjadi syaratnya rapture gitu loh. Jadi kenapa pendeta itu mungkin ketika saudara dengarkan khotbahnya, ya, kok minggu ini tidak bicara tentang akhir zaman ya, kok bicaranya masih berkat terus. Minggu berikutnya datang, kok bicaranya masih soal berkat terus-terusan, minggu ketiga, keempat, dan terus kok bicaranya ini bukan berkat, tapi yang lain, gitu loh. Terus yang keempat datang lagi, kok tidak tentang akhir zaman lagi. Saudara di situ enggak usah pusing. Karena yang disampaikan itu banyak, tidak hanya soal akhir zaman atau tentang rapture, tetapi pengetahuan-pengetahuan lainnya, di mana pengetahuan-pengetahuan itu juga menjadi syaratnya orang bisa di rapture, maka harus disampaikan semua, gitu loh. Yang seringkali saya sebut dengan ilustrasi bagaimana? Saya umpamakan rapture atau pengangkatan itu, keselamatan itu ada di pintu kehilat itu, saudara. Nah, kita ada di sini semua. Tetapi di tengah-tengah kita itu apa? Laut, air, ya, air yang dalam, laut yang dalam. Nah, untuk kita bisa ke sana, kita butuh apa? Butuh tapak, gitu loh. Nah, pengetahuan-pengetahuan tentang Torah dan seluruh isi firman Elohim, itulah jembatan-jembatannya untuk kita menapak sampai kita bisa sampai di mana? Keselamatan kita kelak, saudara. Ya, jadi malam ini saya memberitahu tidak perlu gusar kalau orang tidak sedang mengkhotbahkan soal rapture. Tapi gusarlah ketika mendengar syarat-syaratnya rapture yang tidak sesuai atau tidak ada di dalam kitab suci. Nah, itu boleh, kalau mau gusar baru boleh gitu loh. Ya, kalau saudara mendengar syaratnya rapture harus perjamuan kudus, itu ada atau tidak di dalam kitab suci? Kalau tidak ada, di situ saudara gusar hatinya, boleh.
Ya, tetapi kalau orang tidak sedang mengkhotbahkan soal rapture, saudara tidak perlu gusar. Karena sekali lagi, seorang mempelainya Bapak Yahweh yang menyampaikan firman, itu terkadang ya seperti kejadian hari ini tadi. Dari 2 hari yang lalu sampai semalam, sampai pagi tadi saya bangun. Saya sudah menyiapkan kelanjutannya firman Tuhan yang kelanjutannya Purim hari Rison kemarin. Karena itu juga penting buat saya. Tetapi tiba-tiba saya digerakkan untuk bicara yang lain. Karena ini juga penting. Karena ini menyangkut orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh yang mendengarkan kesaksian tersebut, saudara-saudara sekalian. Jadi seperti itu, kita tidak pernah tahu digerakkan apa, tetapi yang pasti, yang disampaikan kalau pas tidak bicara tentang rapture, itu juga berbicara tentang pengetahuan-pengetahuan lainnya yang juga menjadi syaratnya rapture. Nah, ini kesaksian pertama yang saya tanggapi. Lalu kesaksian berikutnya yang akan saya tanggapi adalah yang dikatakan Elisabet melihat penglihatan domba hitam dengan cap meterai merah. Dan merah itu darah Yesua. Dan domba hitam itu adalah orang-orang yang ada di Kehilat. Yang cuman percaya minum perjamuan atau perjamuan kudus 1 tahun sekali. Dan domba hitam itu dimakan sama naga biru. Biru adalah simbolnya Yahweh Yesua. Dan naga biru akan ditugaskan khusus untuk makan domba-domba hitam yang ada cap merahnya, yang ada di Kehilat, yang masih merayakan perjamuan darah Yesua setahun sekali. Itu bisa kita dengar tadi di menit ke-18 sampai menit 19:50 dari kesaksiannya. Kira-kira seperti ini saudara, kalau saya ringkas kesaksiannya di menit ke-18 sampai 19:50. Di sini, yang pertama yang akan saya tanggapi adalah bisa saja kesaksian Elisabet yang adalah putrinya Ibu Hadasah ini, bisa saja kesaksiannya itu benar, bisa saja. Ya, jadi di sini saya juga ingin mengajak saudara fair. Ketika saudara mendengarkan kesaksian, ya dengarkan dulu, ya jangan a priori, jangan skeptis dulu saudara. Tetapi ingat, kita itu dikasih yang namanya kepekaan roh untuk menguji setiap kesaksian, bahwa kesaksian itu betul atau tidak. Tetapi kita tidak boleh mencela dulu, tidak boleh. Termasuk sama orang yang bahasa rohnya laba-laba, sandalaba, saudara tidak boleh mencela. Sekalipun saudara mungkin ketawa, ya kan? Tetapi kita tidak boleh menyangsikan dulu lah. Paling tidak jangan disangsikan dulu. Tetapi coba dengarkan dulu. Saya beberapa tahun yang lalu, tidak tahu hari ini masih dilakukan atau tidak. Saya ingat, dulu setiap kali saya jemput anak saya sekolah, sekitar jam 11 siang ya, waktu itu masih pulangnya masih di bawah jam 12. Itu ada satu radio, yang tidak perlu saya sebut nama radionya apa. Yang kalau pas saya nyetel radio itu, pas pembawa, jenenge nek ngarani apa? Penyiarnya, itu bahasa roh. Terus tak titeni. Bahasa rohnya hari ini seperti apa nadanya, besok tak titeni, besok tak titeni lagi. Saya cuman begini, saya perhatikan kok podo terus ya bahasanya ya. Mosok Roh Kudus ngomongnya seperti itu terus. Di situ terus terang hati saya terusik. Betulkah ini dari Roh Kudus? Gitu loh. Masa dengan roh yang sama setiap hari ngomongnya seperti itu terus. Begitu loh saudara. Bahasa rohnya seperti itu terus. Sekalipun sebetulnya itu bukan bahasa roh. Itu bahasa lidah untuk berkomunikasi dengan Ruach HaKodes. Tetapi orang salah
mengatakan disebutnya itu bahasa roh, itu bukan, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini yang pertama saya akan menanggapi dulu bahwa bisa saja kesaksiannya Elisabet putrinya Ibu Hadasa ini memang benar, bisa saja. Karena apa? Karena kitab suci itu juga memberitahu bahwa di hari-hari terakhir menjelang kedatangan Yesua, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, teruna-teruna itu akan diberi penglihatan-penglihatan dan mereka akan bernubuat. Ya, jadi mengacu kepada ayat ini, saya katakan bisa saja kesaksiannya Elisabet ini kesaksian yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau kita mengacu ke kitab suci, di situ dikatakan bahwa di hari-hari terakhir, sekarang ini kan sudah hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Yesua. Anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, teruna-teruna itu akan bernubuat dan diberi penglihatan-penglihatan. Jadi sekali lagi saya katakan, kesaksian Elisabet putri dari Ibu Hadasa ini bisa saja benar. Tetapi penglihatan Elisabet ini akan jadi tidak benar kalau atau ketika penglihatan soal domba hitam dengan cap meterai merah diartikan oleh Ibu Hadasah bahwa domba hitam itu adalah orang-orang yang ada di Kehilat yang cuman percaya minum perjamuan atau perjamuan kudus 1 tahun sekali. Yang kalau saya ambil intinya orang-orang yang cuman perjamuan kudus setahun sekali tidak selamat, tidak di-rapture. Kira-kira intinya seperti itu. Jadi supaya tidak salah pengertian. Bisa saja saya tetap mengakui, bisa saja kesaksiannya Elisabet putrinya Ibu Hadasa ini benar. Tetapi penglihatannya Elisabet ini akan jadi tidak benar kalau atau ketika penglihatan soal domba hitam dengan cap meterai merah itu diartikan oleh Ibu Hadasa bahwa domba hitam itu orang-orang yang ada di Kehilat yang cuman percaya minum perjamuan kudus 1 tahun sekali. Yang intinya orang-orang yang cuman perjamuan kudus setahun sekali tidak akan di-rapture atau tidak akan selamat. Bu Hadasa kan ngomong seperti ini tadi saudara ya. Yang kalau saya simpulkan, orang-orang yang cuman perjamuan kudus setahun sekali itu tidak selamat. Dan apa yang saya sampaikan ini juga diteguhkan. Karena saya mendengar katanya ada pengajarannya yang dikatakan orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari itu apa di-rapture ya? Saya mendengar seperti itu saudara. Tapi entah betul atau tidak, saya tidak mendengar sendiri. Cuman yang ngomong sama saya itu bukan cuman 1-2 orang. Tetapi beberapa orang mengatakan hal yang sama. Bahwa yang mengajar ini mengatakan orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari. Kalau tidak salah ada kata-katanya juga mesianik. Orang-orang mesianik yang tidak perjamuan kudus setiap hari itu apa di-rapture ya? Ini kan sebetulnya pertanyaan tetapi sarkas, gitu loh saudara. Ya. Nah di sini, kalau memang Bapak Yahweh ngomong seperti itu kepada Ibu Hadasah, bahwa orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari tidak selamat. Di sini ada satu pertanyaan. Kalau memang Bapak Yahweh itu mengatakan kepada Ibu Hadasah bahwa orang-orang yang perjamuan kudus 1 tahun sekali itu tidak selamat, saya hanya mau tanya begini. Bapak Yahweh kok tidak memberitahu kita juga ya saudara ya? Ya, pernah enggak saudara ketika mendengarkan ini saudara bertanya juga. Bapak Yahweh kok enggak ngasih tahu aku juga ya? Kalau perjamuan kudus setahun sekali itu tidak selamat. Kita kan juga nyembah siapa ini? Bapak Yahweh dan Yesua. Maka kalau kita yang juga menyembah Bapak Yahweh dan Yesua, kok Bapak Yahweh tidak memberitahu kita juga ya?
Masa Bapak Yahweh itu pilih kasih cuman 1-2 orang saja yang diajak bicara? Kira-kira mungkin atau tidak saudara seperti itu? Kalau menurut saudara? Halo? Mungkin atau tidak kira-kira? Tidak mungkin saudara ya. Lalu bagaimana? Saya juga mau tanya. Dengan orang yang percaya Bapak Yahweh yang ada di pedalaman. Yang tidak tahu soal pengajaran perjamuan kudus setiap hari sebagai syarat keselamatan. Misalkan di pedalaman itu tidak ada internet, tidak ada koran, tidak ada akses apapun supaya orang bisa ngerti syarat keselamatan perjamuan kudus setiap hari. Saya mau tanya, terus orang yang ada di pedalaman itu apakah juga tidak selamat, saudara? Ini satu pertanyaan. Apakah mereka tidak selamat juga? Jadi kalau kita renungkan kesaksian ini atau pengartian kesaksian ini sangat berkesan dipaksakan. Sesuatu yang tidak ada di dalam kitab suci tapi dipaksakan ada. Saya ingat ini kasusnya sama persis seperti orang-orang yang mengganti nama Yesua dengan Yahshua. Yang memperkosa kata Yah harus dimasukkan di depan namanya Yesua. Gitu loh. Saya sebut ini orang-orang yang mengganti nama juru selamat Yesua dengan Yahshua. Itu sebetulnya sedang memperkosa kata Yah untuk dimasukkan ke dalam nama Yesua. Memperkosa itu kan artinya memasukkan sesuatu tanpa persetujuan. Gitu loh. Kan begitu. Yesua itu tidak pernah setuju. Bapak Yahweh juga tidak pernah setuju. Namanya itu diganti Yahshua. Jelas tidak. Saudara, perhatikan baik-baik. Bapak Yahweh itu betul-betul sistematis, teratur baik ketika melakukan segala sesuatu. Namanya tidak mungkin Yahshua, tetapi Yesua. Gitu loh. Bahkan sampai ketika Yesua bangkit, itu didesain Bapak Yahweh. Bangkitnya itu setelah atau sebelum Sabat. Halo? Yesua kan mati 3 hari 3 malam. Ketahuan bangkitnya kapan? Ketahuan bangkitnya itu rison pagi. Siapa yang ngonangi pertama? Miriam, ya kan? Itu rison pagi. Yesua itu bangkitnya setelah Sabat. Jadi di antara jam 6 sore ke atas hari Sabtu, kalau di sini hari Sabtu, itu kan sudah masuk hari rison. Disitulah Yesua itu bangkit. Tapi tepatnya jam berapa? Saya belum tahu. Tetapi yang pasti di atas jam 6 sore. Kenapa kok didesain Bapak Yahweh di atas jam 6 sore alias bangkit pada hari pertama, hari rison? Karena Bapak Yahweh yang membuat perintah menguduskan hari Sabat itu juga harus melakukan perintahnya sendiri. Paham Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Yahweh kan yang bikin perintah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka dia yang bikin perintah itu juga menghormati perintahnya sendiri. Dia kuduskan hari Sabat sampai selesai, tidak diganggu apapun, termasuk tidak diganggu dengan kebangkitannya Yesua. Maka Yesua itu didesain bangkitnya setelah hari Sabat. Demikian pula dengan namanya Yesua. Yesua ngerti kalau orang Yahudi itu sangat mensakralkan kata Yah. Itu sangat disakralkan. Karena bagi mereka, begitu mereka mendengar kata Yah, itu arahnya kepada Elohim mereka yang maha tinggi, yang namanya Yahweh. Gitu loh. Sudah bukan yang lain. Sampai-sampai ketika mereka harus menyebut angka 15, yang kalau ditulis dengan huruf Ibrani itu hurufnya Yod dan He, yang terbaca Yah. Tapi mereka ganti dengan huruf Tet, Waw. Tet itu nilainya 9, Waw 6. Dijumlah 9 tambah 6, 15. Harusnya bukan Tet, Waw, tapi Yod He, gitu loh. Karena huruf Ibrani dan angka itu urutannya sama.
Alef itu berapa? 1. Berarti angka 2 berapa? Bet. 3. Gimel. 4. Dalet. 5. He. 6. Wow. 7. Sayin. 8. Het. Yang ke-9. Tet. Yang ke-10 itu yod. Setelah 10 berarti kan 11. Artinya belasan. Nah belasan itu yodnya akan mengikuti di depan. Gitu loh. Kalau 11 itu berarti yod alef. Paham saudara ya? Karena yod 10, alef itu 1. Itu dibacanya 11. Kalau 12 berarti yod bet. 13 yod gimel. 14 yod dalet. Harusnya 15 berapa? Yod he. Tapi sama orang Yahudi diganti. Kalau 16-nya kan yod wow. Tetap. Tapi 15-nya itu diganti yang harusnya yod he. Yang terbaca ya diganti tet wow. Yod itu 10, wow 5. Betul 15. Tapi itu tidak boleh bagi mereka. Diganti tet wow. Tet itu 9, wow 6 dijumlah 15. Sebegitunya orang Yahudi itu menghormati kata Yah. Gitu loh. Maka tidak ada nama orang Yahudi satupun yang ada Yahnya di depan. Itu tidak ada. Maka kalau orang Indonesia yang lebih Yahudi dari orang Yahudi, ganti-ganti nama juru selamat, Yesua jadi Yasua. Kalau ke Israel ya diketawain ayamnya Israel. Ya diketawain kucingnya Israel, saudara. Tidak ada, gitu loh. Adapun nama orang yang ada kata Yahnya itu selalu di belakang. Seperti siapa? Yesaya, Sekariah, Yirmiyah atau Yeremia. Terus Sefania. Yahnya di mana? Depan atau belakang? Di belakang semua, tidak ada yang di depan. Kalau sampai juru selamat, saya tidak usah nyebut ya, namanya Yesus atau Yesua. Saya sebut saja begini. Kalau sampai juru selamat itu namanya Yesua, begitu lahir akan dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Saudara perhatikan kasusnya. Ketika Yesua itu mengatakan bahwa dirinya itu Elohim, Yesua dianggap apa? Menghujat Yahweh. Menghujat itu artinya menyamai. Membuat dirinya sama dengan Elohim mereka Yahweh. Itu baru mengatakan, aku itu sebetulnya dari Elohim, putra Elohim. Aku Elohim sendiri. Ya kan? Tapi Yesua sudah hampir saja mati di rajam batu. Dia dikejar kemana-mana. Tapi Yesua milih gelut apa enggak? Yesua milih menghindari. Ya, dia menghilang di antara kerumunan orang. Jadi saking bagi mereka sakralnya kata Yah itu tidak dipakai menjadi nama orang di depan. Tapi saya perhatikan banyak pengagung Yahweh yang mengganti nama juru selamat Yesua dengan Yasua. Jadi ini kasusnya. Ini sama persis seperti kelompok orang-orang yang merubah nama Yesua jadi Yasua. Tetapi saya katakan ini sebetulnya sedang memperkosa kata Yah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau jujur dikatakan, kesaksian ini sebetulnya sangat berkesan menakut-nakuti orang, saudara. Supaya apa? Supaya orang itu mau perjamuan kudus setiap hari. Karena kalau tidak perjamuan kudus setiap hari, nanti dimakan sama naga biru, gitu loh. Katanya tidak di-rapture, nanti dimakan sama naga biru. Saya sangat yakin Yesua tidak pernah mengajarkan seperti ini. Karena apa? Karena pengajaran seperti ini tidak ada di dalam kitab suci. Paling lama roti tidak beragi dimakan atau dilakukan itu paling lama 7 hari. Bukan terus-terusan setiap hari. Mulai dari hari raya roti tidak beragi nanti, selama 7 hari ke depan, kita itu akan makan segala sesuatu yang tidak ada raginya. Gitu loh. Itu pun yang 7 hari makan roti tidak beraginya.
Kalau minumnya bagaimana? Minumnya bebas. Saudara mau minum anggur, saudara mau minum air putih, air bening, bebas saudara. Yang penting makanannya jangan ada raginya. Tapi anggurnya juga harus anggur murni loh ya. Bukan anggur yang sudah fermentasi. Seperti anggur orang tua. Tidak boleh, doyong kalau itu. Anggurnya anggur perasan buah asli yang masih fresh. Nah itu boleh gitu loh. Karena kalau sudah beberapa hari terfermentasi, fermentasi itu sama dengan ragi. Itu tidak bisa. Ya jadi yang 7 hari itu pun juga roti tidak beraginya. Tanpa anggur tidak apa-apa. Saudara minumnya air putih boleh atau tidak? Sangat boleh. Minum air perasan anggur boleh? Boleh juga. Tidak jadi masalah. Jadi di sini saya tidak sedang mematahkan penglihatannya Elisabet, putrinya Ibu Hadassah. Karena penglihatannya Elisabet ini bisa jadi benar kalau kita mengacu ke kitab Maaseh Haslihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal kedua ayat yang ke-17. Bahwa di hari-hari terakhir ini menjelang waktu kedatangan Yesua, anak laki-laki, anak-anak perempuan, dan teruna-teruna itu akan dibangkitkan untuk bernubuat dan dikasih penglihatan. Maka kalau Elisabet melihat penglihatan ini bisa jadi benar. Saya katakan bisa jadi dulu. Karena saya tidak mendengar langsung dari Elisabet. Maka saya katakan bisa jadi benar. Tapi sekali lagi, ketika penglihatannya Elisabet diartikan domba hitam, itu orang percaya Bapak Yahweh yang tidak perjamuan kudus setiap hari, yang tidak dirapture atau diselamatkan. Nah, ini yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang tidak benar. Sebetulnya, kalau penglihatannya, saya masih mengatakan bisa jadi benar, tapi akan jadi tidak benar ketika penglihatan itu dikatakan apa, diartikan apa. Domba hitam itu orang-orang percaya Bapak Yahweh yang tidak dirapture karena tidak perjamuan kudus setiap hari. Nah itu yang tidak benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang akan saya tanggapi dari pengartian penglihatan Elisabet oleh Ibu Hadassah adalah ketika Ibu Hadassah mengatakan, dan domba hitam itu dimakan sama naga biru. Biru adalah simbolnya Yahweh Yesua. Dan naga biru akan ditugaskan khusus untuk makan domba-domba hitam yang ada cap merahnya, yang ada di Kehilat yang masih merayakan perjamuan darah Yesus setahun sekali. Ini juga bisa dilihat di video kesaksiannya di menit ke-18 sampai 19.50. Di sini saudara, yang ingin saya tanggapi adalah soal warna biru dari naganya. Dan warna biru ini disimbolkan dengan Bapak Yahweh dan Yesua. Lalu apa? Naga biru itu ditugaskan khusus untuk apa saudara? Makan domba-domba hitam yang ada cap merahnya. Di sini saudara, kalau Ibu Hadassah mengatakan seperti ini sebetulnya sama saja sedang mengatakan bahwa Bapak Yahweh dan Yesua yang disimbolkan dengan warna biru itu sedang menugaskan khusus si naga biru untuk makan domba hitam yang adalah kita yang tidak perjamuan kudus setiap hari. Tadi kan dikatakan apa? Dan domba hitam itu dimakan sama naga apa? Biru. Biru itu simbolnya siapa? Yahweh Yesua. Dan naga biru itu ditugaskan khusus untuk makan domba-domba hitam yang ada cap merahnya. Yang ada di Kehilat yang tidak perjamuan kudus setiap hari.
Di sini sebetulnya ibu ini secara tidak langsung sedang mengatakan bahwa Bapak Yahweh dan Yesua itu sedang menugaskan khusus. Gitu loh, naga biru untuk makan orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari. Pertanyaannya, betulkah Bapak Yahweh atau Yesua memberi tugas kepada naga biru untuk memakan domba hitam yang adalah orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari? Yang seolah-olah Bapak Yahweh atau Yesua itu konspirasi atau kerjasama dengan naga untuk membunuh orang-orang percayanya. Ini kan seolah-olah Bapak Yahweh itu seperti konspirasi, seperti bekerja sama dengan naga atau setan untuk membunuh orang-orang percayanya. Mungkin tidak kira-kira saudara, Bapak Yahweh melakukan itu? Kalau saya tidak mungkin. Bapak Yahweh itu tidak pernah kerjasama. Bapak Yahweh itu juga tidak pernah melakukan konspirasi apapun dengan naga atau dengan setan. Tidak pernah. Ya. Karena apa? Karena naga atau setan itu musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Naga atau setan itu bukan sekutunya. Bukan temannya Bapak Yahweh, itu bukan. Tetapi naga atau setan itu musuh bebuyutannya Bapak Yahweh. Kalau saudara lihat di dalam kitab Geliana atau kitab Wahyu, di situ saudara akan bisa melihat bagaimana Yesua itu sangat benci sekali dengan yang namanya si ular Lewiatan. Naga itu, Yesua itu sangat benci. Jadi tidak mungkin Bapak Yahweh itu menjalin kerjasama atau konspirasi dengan naga atau setan. Karena naga atau setan itu siapa? Musuh bebuyutannya Bapak Yahweh dan Yesua, bukan sekutunya. Jadi tidak mungkin Bapak Yahweh dan Yesua itu suruh naga untuk makan kita gara-gara kita tidak perjamuan kudus setiap hari. Jelas tidak mungkin, saudara. Jadi kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya beliau ini terlalu berlebihan mengartikan penglihatan putrinya Elisabeth. Yang sebetulnya maksud penglihatannya bukan seperti itu, tapi ditarik ke arah perjamuan kudus. Ya. Jadi kalau saya perhatikan ini sepertinya sedikit berlebihan mengartikan penglihatan putrinya Elisabeth. Yang saya katakan penglihatan putrinya Elisabeth itu bisa saja benar, saudara-saudara sekalian. Tetapi sayangnya ditarik ke arah perjamuan kudus setiap hari. Jadinya karena ditarik ke arah perjamuan kudus setiap hari, disimpulkan sendiri orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari tidak akan dirapture. Dan orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari akan dimakan naga biru, saudara-saudara sekalian. Nah, di sini yang saya kasihi Ibu Hadassah, satu hal yang mungkin coba Ibu renungkan baik-baik. Sekonyol itukah Bapak Yahweh? Saya hanya ingin mengajak merenungkan satu pertanyaan yang sederhana. Sekonyol itukah Bapak Yahweh? Bapak Yahweh itu bukan Tuhan yang konyol. Merintah naga biru untuk makan orang-orang yang tidak perjamuan kudus setiap hari. Itu satu perintah yang konyol. Dan itu bukan Bapak Yahweh, saudara. Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah suruh siapapun untuk makan orang, itu tidak pernah. Ya, Bapak Yahweh itu tidak pernah suruh siapapun untuk makan orang, itu tidak pernah, saudara-saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini coba Bu Hadassah renungkan, sekonyol itukah Bapak Yahweh? Karena kalau kita mengacu ke kitab suci, Bapak Yahweh itu tidak pernah suruh siapapun untuk makan orang. Yang ada itu bagaimana caranya orang yang tidak benar itu bisa diselamatkan. Dibetulkan, ditarik kepada kebenaran, lalu diselamatkan, bukan dimakan. Ya.
Saya tidak pernah ketemu ayatnya. Bapak Yahweh perintahkan apapun atau siapapun untuk makan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui hal ini kita belajar. Hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar. Ujilah setiap suara yang kita dengar. Betulkah suara itu Tuhan atau Roh Kudus yang bicara? Atau jangan-jangan yang bicara itu suara apa? Suara hati kita. Atau jangan-jangan yang bicara itu oknum lain selain Bapak Yahweh yang bicara. Jadi malam ini kita belajar melalui kesaksian ini saudara. Bahwa kita mesti hati-hati dengan suara-suara. Atau hati-hati dengan kesaksian-kesaksian. Atau pernyataan-pernyataan orang yang katanya menyampaikan pesan Tuhan dan bawa-bawa Tuhan dengan mengatakan Tuhan ngomong sama saya, Roh Kudus ngomong sama saya, tetapi ternyata ketika itu di cross check dengan kitab suci, tidak ada di dalam kitab suci sama sekali. Ujilah setiap suara-suara atau bisikan-bisikan yang kita dengar. Jangan kita buru-buru saudara, mengklaim bahwa itu dari Tuhan. Jangan. Saya ingat saya pernah memberitahu kepada saudara di tempat ini begini. Kalau saudara harus mengambil sebuah keputusan, memang saya katakan malam hari itu adalah waktu yang tepat untuk kita mencari inspirasi. Untuk kita merenungkan apa yang harus kita lakukan besok. Atau mungkin kita sedang dalam satu pergumulan yang berat dan di situ kita dituntut untuk segera mencari keputusan apa yang harus aku ambil. Memang saya katakan malam hari itu waktu yang tepat untuk kita mencari inspirasi. Kita minta hikmat. Malam hari itu memang waktu yang tepat. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Malam hari itu juga itu waktunya otoritas-otoritas di udara di luar Bapak Yahweh, itu waktunya mereka juga apa saudara? Kelinteran gitu loh. Mereka keliling kemana-mana, mengawasi manusia. Jadi memang malam hari itu waktu yang tepat untuk kita merenung dan mencari inspirasi untuk kita mengambil keputusan untuk keputusan esok hari. Tetapi kita mesti ingat, malam hari itu juga waktunya kuasa kegelapan juga sedang keliling mengawasi manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau saya pribadi ini saudara ya, yang saya lakukan apa? Ketika malam hari saya mendapatkan hikmat dan di situ saya mendapatkan keputusan yang harus dalam tanda kutip ya, harus saya lakukan besok. Biasanya kalau saya dapatnya malam hari, saya akan tunggu sampai besok pagi. Hati saya itu masih sejahtera enggak dengan keputusan yang semalam. Gitu loh. Kalau saya merasa tidak sejahtera, ya saya tidak akan lakukan. Kan kita sering ya, karena pengaruh alam bawah sadar kita yang mungkin kita sudah terlalu ngantuk, kita sudah terlalu kecapean, oh sepertinya ini keputusan yang tepat. Nah itu jangan langsung dieksekusi besoknya. Tapi begitu saudara bangun pagi, uji lagi. Saudara masih sejahtera enggak dengan keputusan yang semalam? Kalau saudara masih sejahtera, juga jangan langsung dieksekusi. Tetapi lakukan lagi sekali lagi. Cari tahu, paling benar enggak ini keputusan ini. Terus diuji terus sampai final. Nah biasanya yang begitu yang tidak gerusa-gerusu itu hasilnya akan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau yang kita renungkan semalam itu ternyata tidak baik, ya jangan dilakukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hati-hati dengan suara-suara yang kita dengar. Kitab suci memberitahu ujilah segala sesuatu. Apakah yang kita dengar itu betul-betul Tuhan atau Roh Kudus yang ngomong? Atau jangan-jangan cuman suara hati kita. Cuman keinginan kita gitu loh. Karena kita saking pengennya
kepingin begitu, akhirnya kita lakukan. Cuman silakannya kalau itu untuk diri kita sendiri, no problem. Tapi kalau itu terus diajarkan ke orang di luaran sana, sedangkan itu bukan kehendaknya Bapak Yahweh, bukan aturannya Bapak Yahweh. Dan tentunya kalau bukan aturannya Bapak Yahweh tidak ada di dalam kitab suci. Bagaimana jadinya? Kalau itu terus di-share ke floor, kemudian ditambah kata-kata, kalau tidak perjamuan kudus setiap hari, akan dimakan naga biru, alias tidak di-rapture. Ini bahaya loh. Karena pernah ada orang yang sempat, saya lupa, orang itu sudah bunuh diri atau mau bunuh diri, konangan, saya lupa. Karena apa? Mendengar kata-kata apa? Kamu divaksin, kamu tidak di-rapture. Bayangkan saudara. Orang diomongi seperti itu. Diomongi apa? Kamu divaksin, kamu tidak di-rapture. Katanya seperti itu. Terus orangnya saudara tahu? Depresi tingkat tinggi. Sampai entah sudah bunuh diri atau mau bunuh diri konangan. Saya lupa. Pokok sampai segitunya mendengar kata-kata seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke firman Tuhan. Kitab suci memberitahu kita mesti menguji setiap suara-suara yang kita dengarkan. Karena apa? Kita mesti ingat, di alam semesta ini, selain Bapak Yahweh, itu ada oknum lain yang juga mengawasi kita. Siapa oknum itu, saudara? Setan. Jadi ujilah setiap penglihatan-penglihatan dan suara-suara yang kita dengar dengan kitab suci. Karena kitab suci itu saya sebut sebagai batu penguji yang sangat ampuh dan tidak bisa dibohongi. Pendeta bisa bohong, tetapi kitab suci bisa bohong atau tidak? Tidak bisa. Pendeta bisa punya 100 kepentingan ketika tidak menyampaikan kebenaran. Tetapi kitab suci yang mengatakan yang keras dan pahit itu hanya punya satu kepentingan. Kitab suci memberi petunjuk supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Itu cuman kepentingannya kitab suci. Gitu loh. Kitab suci kalau kita baca di dalam kitab Geliana Wahyu, itu kan isinya ngeri-ngeri. Tapi apakah tujuannya mau membinasakan kita, saudara? Tidak. Kita diberitahu zaman-zaman yang mengerikan yang akan datang. Supaya apa? Kamu mau tidak masuk ke zaman itu? Aku yakin kamu tidak mau masuk ke zaman itu. Nah, supaya kamu jangan masuk ke zaman yang begitu mengerikan, taatilah setiap perintah-perintahku di dalam kitab suci. Jadi kitab suci itu batu penguji yang sangat ampuh, yang tidak bisa dibohongi. Kalau di kitab ILT kita tidak ada. Ya saudara, misalkan mau menguji tentang pernyataan firman seseorang, penglihatan-penglihatan seseorang. Ujilah dengan kitab suci. Kalau di kitab ILT yang kita punya tidak ada, apakah lantas kita berhenti begitu saja saudara? Tidak. Uji pakai kitab apa lagi? Yaser. Diuji pakai kitab apa lagi kalau di Yaser tidak ada? Kitab Henok. Kalau di kitab Henok tidak ada, diuji lagi pakai apa? Kitab Mose. Ya, terbukti atau tidak? Pakai kitab Mose itu juga menyingkapkan rahasia yang besar. Terbukti saudara. Pernah ketika saya diminta mengisi di satu channel YouTube, ada orang yang bertanya begini, waktu itu saya menyampaikan tentang baptisan. Lalu dibuka sesi tanya jawab, ada orang yang bertanya begini, Pak, saya mau tanya, orang Yahudi itu kan tidak menerima baptisannya Yohanes. Karena di Torah tidak ada baptisannya seperti Yohanes. Saya bilang ada. Tapi saya sedang kaji dan saya sedang pelajari. Tunggu tanggal mainnya, saya akan sampaikan. Begitu saya ditunjukkan, saya ke tempat Pak Lukas. Saya ke Magelang, saya koordinasi. Lalu Pak Lukas tanya, kowe nemu sekondi iki? Ya aku golek iki, ketemu iki. Nah, iki memang benar.
Gitu loh. Ini memang benar. Gitu loh. Jadi pada waktu itu baptisan di Torah itu dicatat di dalam satu kitab yang namanya Kitab Mose atau Kitab Musa. Dicatat. Dan ini genap, saudara. Ketika Yesua jadi Adam di Torah itu dicatat. Adam itu rupanya dibaptis oleh Bapak Yahweh sendiri. Di dalam kitab Mose pasal 26. Dibaptis sama Bapak Yahweh sendiri. Jadi ketika Yesua mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah tapi menggenapi, genap benar atau tidak, saudara? Betul-betul genap. Yesua tidak kebetulan di dalam Hafrid Hakadasa juga disebut sebagai Adam yang terakhir atau Adam yang kedua. Jadi dengan kata lain, kalau Adam yang pertama dibaptis, Adam yang terakhir atau Yesua juga dibaptis. Nah, mungkin orang mengatakan begini, tapi yang baptis Adam pertama itu Yahweh sendiri loh, Pak. Kan Yesua yang baptis Yohanan. Betul, tapi ingat, setelah Yesua keluar dari air, Bapak Yahweh itu turun dalam wujud apa? Burung merpati. Itu siapa, saudara? Yahweh sendiri. Jadi Yesua itu yang baptis juga Yahweh sendiri, tapi melalui tangannya siapa? Yohanan atau Yohanes. Jadi segala sesuatu itu kalau kita renungkan, itu digenapi. Dan kalau kita itu mau mencari tahu, mesti akan dibuka satu persatu setiap yang tersembunyi. Jadi sekali lagi, orang boleh mengatakan apapun, tapi kalau tidak ada di dalam kitab suci, berarti itu bukan dari Bapak Yahweh. Ujilah segala sesuatu itu dengan kitab suci. Mau pengajaran apapun itu, uji dengan kitab suci. Karena sekali lagi kitab suci itu bisa bohong atau tidak, saudara? Tidak bisa bohong. Kita uji dengan kitab suci. Sehingga ketika kita menguji dengan kitab suci, kita selalu uji apa-apa itu kita benturkan dengan kitab suci. Maka tidak akan ada lagi yang namanya celah untuk penyesatan. Ketika segala sesuatu dibenturkan dengan kitab suci, kalau tidak ada di kitab suci, sekarang ketahuan. Berarti penyampaian itu, penglihatannya siapapun ya, yang saya maksud, itu bukan dari Tuhan. Berarti ini tujuannya untuk membenarkan atau menyesatkan, berarti menyesatkan kalau tidak ada di dalam kitab suci. Jadi itulah gunanya kitab suci, kita pegang. Supaya ketika sesuatu yang kita uji dengan kitab suci, maka di situ tidak akan ada lagi celah untuk penyesatan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian.